Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Karangdekat yang biasa saya banggakan. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Ta'ala pada kesempatan hari ini jam 10.15, undangan jam 10 tapi nggak apa-apa. Kita bisa berkumpul di ruangan ini ruang satu-satunya yang tersisa, Pak, karena untuk bertemu bareng-bareng ketika SMA 1 Karangdekat sudah nggak ada ruangan lagi. Ruangan satunya lagi baru direhab sampai September nanti, insya Allah. Bapak Ibu, ini dalam kesempatan kali ini Pak Kirno kami undang ke sini dalam rangka kegiatan IHT tentang IKN. Walaupun saya yakin panjenengan semuanya sudah khususnya guru kelas 7 sudah mengikuti kegiatan IKN ini, apalagi yang kemarin dari tim kurikulum sudah baru saja isi angkat-angkat. Tapi paling tidak nanti kehadiran Pak Keno nanti akan tadi sudah sampaikan oleh Pak Murosi, yaitu Pak Murosi menyamakan persepsi yang hadir tidak hanya kelas 7 guru kelas 7 saja, tapi kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9, biar nanti tahun depan kalaulah nanti kita mulai ikan untuk yang kelas 8, panjenengan juga akan tahu seperti apa. Apalagi ini beberapa hal, masih banyak hal yang perlu ditanyakan sampai nanti penilaiannya seperti apa, mohon nanti ditanyakan. Saya kira itu aja. Terima kasih pada Pak Kirno yang telah berkenan hadir dalam undangan kami kesempatan ini. Semoga nanti kehadiran panjenengan nanti bisa bermanfaat sehingga kedepannya bisa bermanfaat kepada anak-anak didik kami. Maka dari kami, maka untuk acara kegiatan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung otomatis. Saya ucap mengenai otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ibu Sunario, sarjana pendidikan Magister Sains yang saya hormati, yang saya banggakan. Baik Ibu Bapak, tolong saya dipantik satu pertanyaan saja dulu. Pak Ratno silahkan. Iya. Ya. Kesulitan apa di sini, Pak? Yang ingin saya tanyakan adalah berarti untuk terutama P5 itu, ya, itu mohon nanti bisa dijelaskan agar kami yang menjalankan itu di sekolah, terutama di kelas 7 itu bisa mudeng sehingga tidak bingung arahnya kemana untuk pembelajaran proyek P5 itu. Oke. P5 masuk di sini Bapak di IKN. Saya mulai dari P5. P5 itu atau proyek P4 itu atau proyek penguatan P3 itu atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu, ya, itu merupakan satu kegiatan di kurikulum operasional satuan pendidikan yang masuk ke dalam pembelajaran kurikuler. Intinya itu kurikuler. Karena kurikuler maka pembelajarannya wajib di pagi hari dalam jam-jam yang sudah ditentukan. Besok ya, harus pagi hari. Kemudian karena dia proyek penguatan profil pelajar Pancasila, endingnya adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila yang dimensinya ada 6. Yang dimensinya ada 6. Dimensi pertama adalah beriman, bertakwa dan teman-temannya. Ada 6. Nah, terkait dengan profil pelajar Pancasila ini, Ibu Bapak, sudah ada aturannya. Aturannya apa? SK nomor berapa ya? SK nomor, halo, nomor beda
008 nek beskap niku ngarepe koyo saras nika 008 apa 009 atau 033 yang mana? Kok padha bukai catatan ki? Lali. Ya wis. Di dalamnya yang di sana ada dimensi, elemen dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila. 00 cocok 009 itu profil pelajar Pancasila. Nah, yang 008 semuanya guru kelas 7 sekarang ini atau nanti di 2024, 24, 25 itu semuanya harus kenal 008-nya yang sudah diganti menjadi 0 berapa? 3 itu semuanya wajib kenal karena isinya apa? Capaian CP. Iya, karena isinya CP. Betul. Dan untuk SMP Bu Bapak, profil P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu di 056 di sana bunyinya, di 56 bunyinya minimal 3, tetapi sudah diubah di 262 ya dengan aja dibayangke 262 56 mau dicatat untuk beri metu kita. Segulu banter di 262 di sana bunyinya sudah 3 sampai 4. 3 sampai 4. Di 56 minimal 3. Di 262 yang merupakan ganti dari 56 itu 3 sampai 4. Dan tadi di sini Pak Kepala Sekolah menghentikan bahwa kita sudah mulai Bapak di semester ini kita sudah mulai satu proyek, okay. Satu proyeknya apa Pak? gaya hidup berkelanjutan. GHB, oke, temanya GHB. Lalu proyeknya apa? Ada 3 analisasi apa penilaian sampah dan penanaman pohon. Banyak. Hijaunya sekolahan. Temanya hijaunya Subtemanya hijaunya sekolahan, hijaunya sekolahku. Terus kegiatannya ada 3. Tamanisasi. Oke, itu satu proyeknya. 2 proyeknya lain apa? Belum dirancang. Berarti KUSP ini dari batas G? Iya. Nek proyeknya belum dirancang berarti KUSP ini belum jadi karena itu masuk di KUSP begitu. Rancangnya kapan berarti? Nah, ini mulai proses Pak. Oh, mulai proses. Dari Pak Geno itu KSP. Oh, nunggu Pak Geno. Nanti sore jadi insya Allah. Saya itu bayangan saya ya hari ini ketika kemarin di Pak bla 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 bla, insya Allah hari ini begitu. Saya bayangan saya karena sudah dijanjini oleh teman-teman yang kemarin di Gedung Muni 2 itu. Jadi Bapak Ibu pengawas ketika nanti panjenengan suruh ke satuan pendidikan tinggal ngecek, tinggal dampingi dari on-nya teman-teman yang kemarin di Gedung Muni 2 itu. Gitu. Iya, jadi hari ini jadi saya ngetek kok punten dos belum. Gitu ya, gitu. Dan terkait dengan proyek Bapak yang tadi diungkapkan oleh beliaunya, proyek 3G, kita ambilnya 3 ya, enggak 4 ya? 4. Ya Allah, bagus 4. Uwi lo maksudnya Pak Geno yang itunya itu loh. Iya. Pinter dulu 9 10 JP. Dari 90 JP itu dibagi menjadi berapa tahapan? 5 tahapan. Tahapan pertama apa?
Waduh, tahapan pertama pengenalan, oke, pengenalan. Kalau tak tekok-tekok mawon, jadi tahapan pertama pengenalan. Tiap minggu berarti tiap minggu. Seminggunya di minggu ini, minggu kemarin sampai mulai. Sampai kemarin mulainya hari apa? Jumat. Jumatnya berapa JP? Jumatnya 4. Sabtunya berarti 6. Ya, 6 berarti 10. Di minggu pertama ini di 10 JP awal kegiatan jenengan apa? Pengenalan. Siapa yang mengenalkan? Guru pendamping. Sinten sing dados guru pendamping? Setiap kelas 2 guru pendamping. Jumlah rombonnya kelas 7 ada berapa? 6. Berarti wong rolas. Oh, yang ngajar jumlahnya semuanya 12. Good. Oke, 12 berarti 2 pendampingnya. Dari 12 orang ini berapa orang yang dijadikan koordinator? 2, hanya 2. Sinten koordinator? Kau sangka be? Olahraga. Kriterianya mengapa beliau berdua guru olahraga dijadikan koordinator? kurang Jame. Oke, kurang jame. Berarti 3-3 ya? 3-3. Oke, kalau paham gini ya Pak? Iya, gini om paham. Berarti sampai titik ya? Ngapusi berarti Pak Ratno itu lupa. Apa Pak Ratno dulu yang guru paham? Iya. Jadi sudah paham. Silahkan dilaksanakan, dilakukan 90. Yang jelas begini itu Bapak. Dari keempat-empatnya itu, at least minimal nama proyeknya itu masuk disebutkan di dalam KOSP. Iya. Dan salah satu dari keempat proyek ini modulnya itu nanti dilampirkan di KOSP juga. Ya. Sinten sing damel modul kan nih, Saya sama Bu. damel 4. Satu. Oh, berarti 1. Saya buat 1 dulu, nanti yang proyek kedua, ketiga, 4 biar koordinator yang Oh gitu. Mengapa tidak sekalian saja mulai dari sekarang? Yo, mengapa tidak sekalian saja dari sekarang? Enggak, artinya begini, 12 kan ya? 12 orang kan ya? 12 orang. 12 orang dengan sudah memutuskan akan mengambil 4 proyek. Mengapa tidak langsung dibagi 4 ini dibagi oleh 12 orang? Maka satu proyek modulnya dibuat oleh 3 orang. Jenengan Pak Ibu merintai saat ini deadline ngisok rampung. Sesok rampung. Setidaknya akhir minggu ini selesai. Jadi begitu. Minggu depan Pak Tarno tinggal memasukkan ke KOSP-nya. Tinggal minta begitu. Didelegasikan fungsi apa ya? Optimalkan fungsi dari komunikasi dan koordinasi. Ini kan rasa TKR ini baik banget ya orang ngerti. Kekhawatiran saya Pak selaku guru seni budaya itu kan katanya kemarin ada wacana masih dihitung hanya 2. Sebenarnya itu apa? Mapelnya, mata pelajarannya, dihitung jam pelajarannya itu mapel seni budaya. Itu kalau yang TIK dihitung 3, yang seni budaya kok dengan masih dihitung 2. Jadi belum akhirnya masih ragu-ragu, takutnya nanti bermasalah dampak ke belakang. Ya. Jangan ngejar. Jadi begini, salah satu perubahan esensial dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka adalah yang pertama,
informatika di 2013 itu prinsipnya sama dengan BK pembimbingan. Tetapi di kurikulum Merdeka itu menjadi mata pelajaran murni. Yang pertama. Yang kedua, seni budaya dan prakarya di 2013 itu mata pelajaran murni. Tetapi di kurikulum Merdeka di KOSP itu menjadi menjadi mata pelajaran pilihan, harus dipilih. Ketika kemudian muncul kekhawatiran seperti itu, maka tolong dibaca 262 atau 56-nya. Ya, di sana aturannya jelas. Beban untuk seni dan prakarya Bu ya. Beban untuk seni dan prakarya itu adalah 2 JP untuk intrakurikulernya dan 1 JP untuk proyeknya. Jadi sama dengan PABP sama dengan PKR. Jadi kalau ada kekhawatiran seperti itu tolong dihilangkan ya. Di 262-nya begini begitu. Jelas. Sing khawatir mungkin konco-konco jenengan juga ya. Yang memberikan kabar seperti itu juga dengar sana, dengar sini. Termasuk saya saya ditanya oleh adik saya yang berada di Semarang. Jadi di Semarang itu sekarang tidak terjadi kekhawatiran seperti di sini guru penjajah tadi itu kekurangan jam, enggak, karena di sana digaungkan bahwa yang menerapkan kurikulum Merdeka itu pasti atau mereka tidak butuh jam, begitu digaungkan di Kota Semarang begitu. Dan saya pastikan bahwa berdasarkan 262 itu salah. Nah menurut saya, mengapa? Karena aturan terkait dengan beban panjenengan, beban guru itu berapa sih? Minimal 24, maksimal 40. Iya, 24 maksimal 40. Itu nggak berubah. Dan untuk memenuhi angka 24 sampai 40 itu, linearitas juga diatur kembali, kemudian ditambahi 1 yang tadi itu. Mengapa koordinator diakui 2 JP? Ekuivalensinya 2 JP untuk tiap 1 kelas dan maksimal boleh 3. Esensinya apa? Untuk memenuhi beban panjenengan. Ya, itu. Jadi terkait dengan itu Ibu, untuk seni itu tetap didapodiknya 3 jam. Sudah rilis ya, dapodik terbaru ya? Sudah ya? Sudah baca ya? Di sana ada mata pelajaran baru ya? Iya, di dapodik baru itu ada mata pelajaran baru. Mata pelajarannya bunyinya adalah itu profil pelajar Pancasila, itu mata pelajarannya. Dan untuk seni prakarya Ibu, panjenengan boleh memilih seni saja, boleh memilih prakarya saja, atau dua-duanya boleh. Maksudnya dua-duanya boleh bagaimana? Panjenengan ada 6 rombel untuk kelas 7, maka bisa 71 sampai 73 seni, 74 sampai 76-nya prakarya, untuk mengakomodir kalau di sini dua-duanya ada, 2 orang guru ini ada ya. Nah, untuk mengakomodir itu boleh dua-duanya. Tapi prasyaratnya anak 71 sampai anak 73, anak 74 sampai anak 76 tidak boleh berubah sampai nanti mereka kelas 9. Anaknya harus tetap. Karena apa? Karena CP-nya, capaian pembelajarannya, basisnya adalah fase. Basisnya fase.
Dan setiap CP mesti diawali dengan kalimat pada akhir fase. Fase kita fase D itu untuk kelas 7, 8, 9. Akhir dari fase D adalah kelas 9. Jadi anaknya nggak boleh berubah. Masing-masing satu apa ya jadinya? Satu komponen katakanlah. Jadi kalau seni silakan diambil satu saja. Seni itu kan ada beberapa aspek ya. Ada seni musik, ada seni rupa, ada seni tari. Ambil satu saja untuk bermudah. Prakarya juga begitu. Silakan ambil aspek apa. Gitu untuk seni dan prakarya. Masih ada hal yang dipendam Bu? Cukup. Ya, jadi itu untuk terkait seni dan prakarya. Monggo yang lainnya, saya senang nek dipantik apa itu. Dengan saya tekap kan insya Allah saya jawab. Ya, insya Allah saya jawab. Tapi di kurikulum Merdeka itu berarti kelas 7 itu sistem penilaiannya atau asesmennya seperti apa? Sistem penilaiannya atau asesmennya itu seperti apa? Baik. Asesmen atau penilaian di kurikulum Merdeka itu ada 3 jenis asesmen yang harus bisa panjenengan laksanakan. Ketiganya itu apa saja? 1 jenenge diagnostik, 2 jenenge apa ya? Kalian formatif, 3 jenenge sumatif. Kita lihat filosofinya sekarang. Diagnostik fungsinya untuk mendiagnosa. Kapan kita bisa melakukan diagnostik? Di awal. Iya, di awal. Sekarang ini harusnya loh ya, dalam tanda kutip harusnya kita sudah melakukan diagnostik. Harusnya. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita untuk mengetahui itu. Sudah sampai sejauh mana mereka menguasai materi-materinya kita. Itu diagnostik. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengambil, kita bisa menentukan materi esensial mana yang harus kita ajarkan dan materi mana yang tidak harus kita ajarkan. Itu fungsinya. Lalu yang kedua, formatif. Fungsinya formatif filosofinya untuk apa? Proses pembelajaran berjalan. Memperbaiki proses pembelajaran. Berlangsungnya kapan? Selama proses pembelajaran. Itu formatif. Kemudian kalau sumatif pada pencapaian belajar. Jenengan pencapaian belajar berarti di akhir. Di petunjuk asesmennya di sana ada 2 jenis. Antar lingkup materi atau di akhir materi di sana. Dan memang sing rodok mumenti meleh nanti terkait dengan rapor sing diperhitungkan hanya sumatifnya saja. Yang diperhitungkan sumatifnya saja. Pertanyaannya Pak, di KM itu ada tengah semester, mid semester, STS, ada SAS atau enggak? Ada SAS dan SAS atau enggak? Ada ya Pak? Saya bilang begini, asesmen itu
siapa? Hak dan wajibnya panjenengan. Haknya dan wajibnya panjenengan itu untuk melakukan penilaian. Sebenarnya sejak kurikulum 2013 pun begitu. Penilaian itu wajib jenengan, hak jenengan. Jadi penilaian itu hak jenengan. Dan diharapkan nanti di 22-23 kelas B itu seorang pilih harapan kami begitu. Jenengan mengembangkan potensi panjenengan terkait dengan penilaian itu. Pendidikan ya, esensinya itu. Dari tiga ini semuanya bergantung kepada panjenengan. Dan untuk nilainya, sekarang nilainya tunggal. Sudah tidak diparuh-paruh oleh antarane keterampilan dengan pengetahuan. Nilai tunggalnya itu merupakan rangkuman dari pengetahuan dan keterampilan. Pada intinya kita masih tetap menilai keterampilan dan pengetahuan. Hanya yang raport yang menjadi tunggal itu rangkuman dari itu. Lah Pak, kui nanti pengolahannya bagaimana? Di forum panjenengan ini, di komunitas panjenengan ini, di satuan pendidikan panjenengan ini yang menentukan. Meh plek podo mengkali dijumlahke di rata-rata atau mau memakai sistem pembobotan keterampilannya sekian, pengetahuannya sekian sehingga menjadi nilai tunggal, bergantung kepada kesepakatannya kita. Kembali ke itu Pak, yang project tadi profil penguatan pada Pancasila itu untuk penilaiannya, ya itu sistemnya seperti apa? Apakah dari guru pendamping atau nanti dari yang bertanggung menjadi koordinator proyek itu? Baik, pertanyaan yang bagus. Penilaiannya sinten sing nilai, begitu. Siapa yang memberikan terkait dengan penilaian proyek? Untuk proyek itu ada satu tim namanya tim fasilitasi proyek. Tim besarnya itu tim fasilitasi proyek. Siapa yang masuk ke dalam tim fasilitasi proyek? Paling gampang yang masuk ke sana adalah Bapak dan Ibu guru yang mata pelajarannya ada kokurikulernya 1 JP. Paling gampang. Berarti sinten niku. Kalau anggapan kita mata pelajaran berarti ada berapa? 10 mata pelajaran. 10, karena mata pelajaran ada 10 ini. Yang ada itu nih, yang ada konya. Tapi di lapangan ternyata ada 1 mata pelajaran lagi, mata pelajaran mulok. Dan ini sudah ditentukan oleh provinsi, sudah diminta oleh provinsi melalui SKK Dindikbudnya gubernurnya, itu bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawa, mohon maaf, tidak diberikan jam kurikulernya. Mengapa tidak diberikan jam kurikulernya, Karena di K13 bahasa Jawa itu bebannya 2. Sehingga kalau diambil untuk kurikuler yang besarannya untuk SMP itu kurikuler besarannya berapa persen? 25 atau 30 Pak? Oh 25 kalau mau kata Ibu 25% dari 2 berapa? Seperempat lah. Berarti setengah ya? Setengah. Hanya dibulatkan jadi 1, maka intranya 1, kokurikulernya 1, tidak memungkinkan.
Maka untuk bahasa Jawa tidak ada kokurikuler. Alhamdulillah. Dan sudah sepakat ini guru bahasa Jawa se-Kabupaten Pekalongan. Sepakatnya walaupun tidak ada kokurikulernya, mereka ikhlas untuk dilibatkan sebagai tim fasilitasi proyek. Kalau di sini guru bahasa Jawanya bilang tidak ikhlas, lapor ke saya. Ya. Makanya siapa tim fasilitasi proyek? 11 itu tadi. Dari 11 yang mata pelajaran ini dibagi-bagi Bu Bapak, dibagi-bagi. Ada yang diberi jabatan koordinator sebagai pemenuhan jam. Kemudian karena kelasnya hanya 6, ya didampingi lagi koordinator seperti di sini menjadi satu kelasnya 2. Maka proses pembuatan nilainya bagaimana? Yang tahu persis kegiatan proyek itu berlangsung dengan smooth, dengan baik di kelas tersebut siapa? Pendampingnya. Itu prosesnya begitu. Nilainya bisa berasal dari pendampingnya. Di 71 atau 7A kan pendampingnya dan koordinatornya tetap kan 2 orang ini kan? Nah, iya, mereka yang tahu persis. Tapi ketika kegiatan kolosal kan ada ini kegiatan dalam satu proyek itu kan ada kegiatan filial di dalam kelas masing-masing, ada kegiatan kolosal kan bareng-bareng kan? Di dalam kelas yang ngerti ya 2 orang itu ketika kolosal 11 atau 12 orang ini semuanya berperan, maka penilaiannya menjadi kolaboratif. Ya, kolaboratif bareng. Begitu ya Pak Ratno ya, bisa dipahami ya. Proyek yang pertama tadi hijaunya sekolahku, dimensi yang panjenengan garap apa? Ada berapa dimensi yang panjenengan garap? Halo? 3, dimensi nomor? Benalar kritis. Elemennya apa yang digarap? Dari benalar kritis, elemennya apa yang digarap? Oke lah, ngomong ke dimensi C, benalar kritis, terus gotong royong, kreatif, mandiri enggak, berintak enggak? Berintak bisa itu. Yang digarap berintak. Apanya? Elemennya akhlak kepada alam bisa masuk. Artinya apa? Jadi bergantung pada apa yang ingin kita garap. Bisa tetap, bisa berubah. Kalau mulai untuk apa? Kita ini jangan kira terlalu. Buat tetap apa ya? Kita diskusi. Atau barangkali saya belum menangkap pertanyaan panjenengan yang tadi, ide dari pertanyaan panjenengan, tidak apa-apa. Maksud saya begini Bapak, bla 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 begitu. Oh no. Atau jenengan malah momen ketika saya jawab. Dan saya terima kasih ini ketika jenengan saya jawab, kemudian jenengan pandangannya ke atas bayang, itu berarti ada ide yang masuk kan? Ada ide yang masuk dengan bayang ini. Ya Allah. Deh, oke. Santai saja nih, santai saja. Tapi jujur ketika ada komenan dari teman-teman pengawas, dari teman-teman kepala sekolah, dari teman-teman guru, begitu. Tahu jawaban saya?
Jawaban saya alhamdulillah dengan namanya itu beliau yang dikasihkan sebagai bangunan masih mempunyai otak, masih manusia, masih punya otak, masih manusia. Dengan wis ora mumet ki melaske sok guyu-guyu dhewe. Oke, enggak apa-apa. Mumet saya juga mumet. Mumetnya saya bagaimana? Ya seperti ini. Saya mumet itu di demo Pak Saroni. Salah Pak, saya benar kata dikit. Guyon Pak, aja ditanggapi boleh Pak. Iya. Kemarin itu begini Pak, sekarang kok begini. Jauh. Jadi sekarang regulasi, aturan, informasi itu sekarang gerakannya cepat Pak. Iya, gerakannya cepat. Bisa saja saya menyampaikan ini, besok minggu depan itu sudah berubah. Bisa saja berubah. Kalau aturan baru dilaksanakan untuk dirubah Pak. Iya. 008 kita belum laksanakan Pak. Ngerti wis ganti 033. Ngerti wis ganti 033. 56 kita belum laksanakan. Wis ganti 262. Ulang ya. Open ya, kita open. Monggo. Pak, terima kasih. Ini Pak yang mau ditanyakan, ini kan masih ada tagihan-tagihan tentang CP dan ATP untuk kelengkapan KUSP. Ada yang kami bingung di sini. Waktu saya buka link dari kemarin nanti ada waktu di SAP Keduni, di situ untuk yang ATP itu gantinya silabus itu langsung terlihat itu langsung ke eksperimennya Pak. Nah, sehingga kita bingung mau buat modul ajarnya seperti apa, kok langsung contohnya langsung ke eksperimen, belum ada ke pengenalan siswa, pengenalan pelajaran yang perlu dikenalkan tentang misalnya kayak seni budaya itu kan flora, fauna, alam benda. Tapi di sini langsung eksperimen langsung diterapkan ke media campuran. Itu yang membuat kami sebagai ibu rumah tangga sosial dan seni budaya agak bingung. Akhirnya kemarin ada tagihan untuk mengumpulkan tugas melengkapi dari waktu pelatihan IKM. Akhirnya ya kita buat yang kita bisa, yang sekiranya saya ada dulu seperti observasi flora fauna itu Pak. Karena katanya tinggal download saja, di situ sudah ada lengkap. Tinggal setelah tak lihat ternyata malah membingungkan gitu aja. Iya, niku sing muni tinggal download saja. Ada teman-teman itu yang tinggal download. Tetap buat. Oke. Ibu bapak yang berada di ruangan ini semuanya sudah punya akun belajar ID kah? Sudah aktivasi kah? Sudah digunakan kah? Pantesan neng webinar terakhir itu Jawa Tengah aktivasi dan penggunaan untuk PNM alhamdulillah peringkat 2 dan nasional. Jawa Tengah, di Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan alhamdulillah peringkat 3 dari bawah. Ternyata di sini memberikan sumbangsihnya. Iya, ibu bapak memang di PNM Platform Merdeka Mengajar itu semuanya sudah diberikan dalam tanda kutip contohnya. Iya, contohnya. Sing jenengane contoh niku bisa dipakai, bisa tidak dipakai. Kan mau contoh dulu begitu. Saya termasuk yang berpaham begini. Saya lihat termasuk yang berpaham bahwa terkait dengan merdeka belajar, terkait dengan ini, itu tidak ada bagi saya ya, tidak ada ATP yang salah, tidak ada modul yang salah. Di sana di PNN contoh dan
Rambu-rambu sing kudu ono, sing kudu ndak ada. Di sana isinya hanya itu. Makanya posisi sekarang di 2223 saya masih berharap jenengan buat ATP, jenengan buat modul. Tidak salah. Sing salah kuwi sing guru kelas 7 ora damel modul. Sing salah. Sing salah meleh tim fasilitasi proyek ora damel modul. Wis laku. Pirang minggu, Pak? 2 minggu modulnya belum. Itu ya, contoh itu. Contoh. Itu bisa diprotes Pak Ratno. Jenengan mending belum bisa contoh. Aku orang mau deh. Pak Ratno itu saya ini bahasa Jawa tidak ada apa-apa. Makanya kementerian juga sekarang ini kan mengoptimalkan peran dari komunitas. Wadah besarnya komunitas guru mapel di Kabupaten jenenge NGMP Kabupaten. Monggo dibahas di sana. Dipasrai gelem. Pas lagi wong siji, ya kembali ketika kembali ke satuan pendidikan masing-masing, sesuaikan dengan sesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Itulah fungsinya dari diagnostik ini. Maka tentu jangan diadop, jangan ya. Adop ya cukup langsung digunakan. Ampun, karena akan berbeda. Yang tahu persis kan CP-nya ada CP mapel, ada CP elemen begitu ya. Kalau CP itu ada CP mapel, ada CP elemen. Dan itu saya kan sudah dijelaskan di pelatihan-pelatihan yang kemarin. Kenapa akan saya dijelaskan menanya ya segoro ini mana? Ya mana tahu? Ini Pak, kalau dalam kurikulum 13 itu kan ada KKN. Ya. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka itu bagaimana penilaiannya? Kalau di kurikulum kurikulum Merdeka itu ada KKM atau tidak, begitu ya? Sudah, saya kan belum mendapatkan materi belum mendapatkan materi pembelajaran dan asesmen ya. Kalau jenengan kemarin pelatihan itu kan sudah mendapatkan materi pelatihan pembelajaran dan asesmen gitu Pak? Gitu? Ada kita kok jenengan kayak isi-isinya loh kok di-TKI itu sama lagi ada KKM enggak? Halo? Oh buka mulai. Ada KKM enggak? Kita jawab kok ragu-ragu kan dulu pengisar kayak ada enggak? Ada enggak? Yo tajak tajak berpikir maksud saya begini. Mengapa dulu ada KKN? Mengapa dulu ada KKN? Karena CP-nya itu per tahun. Per tahun. Sekarang itu CP-nya 3 tahun. Pada akhir fase. Kalau kita logika itu nanti ada anak yang tinggal kelas enggak? Enggak ada. Karena hitungannya 3 tahun Pak. Hitungannya 3 tahun. Jadi enggak ada istilah tinggal kelas. Karena itu tadi. Pertanyaan saya lagi begini. Apakah materi untuk mencapai CP itu di SMP 1 Karangdadap semuanya harus diajarkan?
Tidak. Tidak. Makanya logikanya seni budaya di sini sama aspeknya seni musik. Di sini dengan di SMP 1 Wonopringgo beda atau sama? Beda. Butuhnya untuk seni musik beda. Itulah maksudnya merdeka. Jadi tidak ada istilah KKN, tidak ada. Yang ada KKTP. Iya. Lalu Pak, untuk menentukan, kita dari standar minimal ini ku pinten toh. Nanti yang rapor niku kan harus ada anak mendapatkan berapa begitu ya. Nah, mendapatkan berapa? Ya apa yang didapatkan anak? Kemudian kita punya standarisasi sendiri. Punya standarisasi sendiri. Dan KKTP-nya, nah, sekarang KKTP-nya begini. Jumlah siswanya saja. Saya contohkan jumlah siswanya saja. Jadi jenengan punya standarisasi 75 standarisasi pribadi loh ya. Itu tidak dilengkapkan loh ya. 75. Dari 32 anak 7.1 itu 71 itu atau 7A itu berapa yang mencapai angka 75? Berapa? Jika kita tahu. Nah, kembali ke CPM tadi Bapak, karena 3 tahun memungkinkan guru menjadi murid. Guru kelas itu murid. Tidak harus menyampaikan semua materi di kelas itu. Saya butuh rapoke kelas 10. Kelas 10 berapa tuh rapoke ini? Saya butuh rapoke. Ah, mulanya saya titip pesen Pak. Guru sing saiki ngajar kelas 7 mengikuti terus sampai mengko kelas 9. Siapa yang boleh ngajar informatika? Yang pertama, guru yang kualifikasi pendidikannya informatika, Eskom. Ya, 1 Eskom. 2, guru serumpun, guru sains. Iya, guru sains. 3, guru yang jika tidak ada 2 ini, maka boleh ngambil guru lain yang mempunyai kompetensi informatika. Ya, pokoknya ngono. Itu yang boleh ngajar informatika. Lalu terkait dengan pertanyaannya beliaunya tadi, jangan dapat jam nggak di sini? Dapat berapa? Apa saja mapelnya? Di kelas 8, 9, 2 jam. Mapel apa nih? Prakarya. Informatikanya tadinya 18 jam, sekarang dia 6 jam. Mengapa di kelas 7-nya nggak diberi prakarya? Karena kelas 7-nya pilihannya seni. Begitu kok? Ya. Kelas 7-nya pilihannya seni. Orang popo Pak. Boleh. Ya itu boleh. Jangan sudah 20 pemenuhannya informatika di kelas 7 dan menjenengan asalkan syaratnya memenuhi kualifikasi Eskom Pak. salah. Eskom kok melunya prakarya. Linear Pak, itu yang saya pertanyakan, linearitas dari P3 kurikulum kemarin itu. Ya, betul apa-apa. Tapi alangkah baiknya jika panjenengan itu mengajar sesuai dengan SKP panjenengan. Saya mungkin pertanyaan terakhir Pak. Terkait tadi Pak, karena menyinggung tentang sekolah penggerak. Jadi mungkin kita sudah mendengar apa itu, seperti apa sih sekolah penggerak. Mungkin juga belum jelas nanti kelebihannya apa dengan sekolah biasa. Jadi mohon dijelaskan kelebihan yang misalnya sekolah itu dimasukkan menjadi
sekolah penggerak itu kriterianya seperti apa, kemudian nanti fasilitasinya seperti apa. Terima kasih Pak. Baik, suatu pertanyaan yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Sebenarnya pertanyaan ini mengarah kepada harapannya beliau, aku nanti umumnya jadi kepala sekolah penggerak. Amin. Ya, mudah-mudahan, karena infonya mundur terus info terbaru jadinya Agustus Pak. Ya mudah-mudahan Agustus kami dimarah ya Pak. Baik. Dua-duanya sama-sama mengimplementasikan kurikulum merdeka itu Bapak. Hanya yang membedakan sekarang ini jenengan kita melaksanakan kurikulum merdeka IKM ini secara mandiri. Mandiri tapi sinau deui kabeh. Tanpa fasilitasi, tanpa pendampingan dari kementerian. Bentuk pendampingannya yang sampai dengan detik hari ini saya juga suudon. Sorry ya, suudonnya saya ungkapkan di sini, tapi yang penting atau kita menteri. Karena suudonnya saya itu begini, segala sesuatu sekarang itu kan serba online ya, serba online. Kita disuruh buka sendiri sinau dewe. Online untuk online itu kan kaitannya dengan kuota nih. Oh, Jojo Pak Menteri itu tutulan kuota. Karena sebenarnya serba itu. Sorry. Jadi pendampingannya hanya akan dilakukan oleh pengawas bina masing-masing, ya, pengawas bina masing-masing. Pendampingan tahunan ya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota tanpa jenengan mendapatkan fasilitasi pendampingan dalam bentuk pendanaan atau apapun dari kementerian. Tetapi itu Bapak, kalau satuan pendidikan panjenengan menjadi sekolah penggerak, maka panjenengan akan difasilitasi, didampingi sepenuhnya oleh kementerian, dan jenengan akan diberikan hak untuk mengelola. Apa sih? Kita menunggu sih. Mengelola keuangan anggota itu sekitar 150-an Pak. Kadang deh 150 juta sekitar itu kalau sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Didampingi dari awal sampai akhir pengelolaan 150 juta. Tuh. Tapi yang jelas kita akan menjadi mudah. Bergeraknya akan menjadi lebih mudah, bertanyanya kepada siapapun kita akan menjadi lebih mudah, karena dalam perjalanannya nanti sekolah penggerak itu akan dipimpin oleh kepala sekolah penggerak dan didampingi oleh fasilitator sekolah penggerak. Nah, fasilitator sekolah penggeraknya sama sekarang kondisinya dengan Pak Ibu dan teman-teman sedang menunggu pengumuman juga. Menunggu pengumuman juga. Nanti panjenengan didampingi dalam langkah. Itu cukup ya Pak ya? Jawabannya itu ya? Harapannya beliau berharapnya lebih dari 150 juta. Jadi doa bareng-bareng Pak Ibu di pengumuman besok, karena kuotanya nek buatan plan itu 11 apa ya Kabupaten Pekalongan itu untuk SMP, kemudian yang terlolos seleksi tahap pertama sampai kemarin ikut simulasi mengajar dan wawancara itu untuk SMP ada 18. Di wong siji gugur di siji. Dan saya berharap untuk Kabupaten Pekalongan itu sekolah penggeraknya bisa mencapai angka 25 sampai 30. Mengapa? Pulau ben lolos fasilitator ya maksudnya. Ada fasilitator, satu orang fasilitator itu mendampingi 8 sampai 10 sekolah. Jadi
Kabupaten Pekalongan kemarin yang lolos seleksi tahap pertama dan sudah simulasi melatih dan wawancara ada 3 orang. 3 orang yang asli Kabupaten Pekalongan hanya saya. Yang lainnya 1 orang itu dosen Universitas 17 Agustus Semarang dan dosen Universitas Pancasakti Tegal. Jadi 3 orang. Jadi nek wong telu kepleset-plesete nek entem 25 sampai 30 kan wong telu atau kabeh ngoten niku. Mbok. Mekaten Ibu Bapak. Karena tadi sudah pertanyaan terakhir, saya berharap dari panjenengan sudah tidak ada pertanyaan. Atau masih ada pertanyaan paling akhir sekali monggo. Ini Pak. Oke, Pak Itu Topan. untuk kemarin kan kami sudah pernah membuat bahan ajar. Ya. Ya, terus katanya untuk minggu ini itu akan di apa namanya Rilis. ke sekolah masing-masing. Sampai sekarang kok tidak. Saya yang itu no comment. Maksudnya kami yang Ya. langsung untuk ngajar kan sulit ya. Saya yang itu no comment. Mengapa? Ini kan kelas pintar, bahan ajar untuk kelas berapa ini? Kelas 7. Oh, kelas itu. Iya. Oh, masih ada ya? Masih ada begituannya? Iya. Ya, makanya saya no comment. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.